Ada kabar mengejutkan dari Persija Jakarta yang pas gue baca beritanya ini gue cukup kaget karena harapan gue nggak sebegitunya ternyata ini yang akan terjadi gitu. Jadi di video ini gue mau bahas gosip-gosip terbaru mengenai Persija Jakarta yang perlu kalian ketahui dan gue akhirnya bikin video lagi. Gue kayaknya hampir hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu gue nggak bikin video. Nah sekarang gue mencoba untuk rutin lagi seperti sebelumnya. Gue ada kesibukan yang nggak bisa gue tinggalin. Jadi gue hampir di minggu kemarin itu nggak bikin video sama sekali. Oke, gue mau bacain tentang calon lawan kita, Bayangkara, tentang kekuatan kita, kekuatan dia. Terus gue ada pengalaman sedikit di JIS yang kemungkinan besar nanti jadi kandang kita juga di situ. Banyak di sini gue mau bahas dan gue coba untuk temponya dipelankan sedikit supaya mudah dipahami sama kalian. Oke. Oh iya, sebelumnya jangan lupa sholat dulu pastinya. Utamakan itu. Setelah itu baru nonton gue lagi. Oke. Dan di like video gue, di like pastinya supaya algoritmanya bagus dan video gue semakin disebar sama si YouTube-nya. Oke, gue mau mulai. Jadi Gustavo Almeida, begitu ada kabar tentang dia, itu menggembirakan semua pihak. Gue girang setengah mati. Siapa yang gak girang? Tiba-tiba punya top score. Baru masuk udah jadi top score. Girang setengah mati gue ini, dan ini harapan. Jadi kita ini semua berharap si Gustavo Almeida masuk ke Persija ini pas kita dikalahin sama dia. Waktu itu yang kalau nggak salah dia nyetak 2 gol. Nah di situ ekspektasi kita tinggi banget terhadap dia dan diaminkan. Berarti si manajemen itu mungkin nggak ngeh untuk rekrut dia, tapi karena rame di media sosial, karena permintaan dari kita kenceng banget mungkin, jadi kata-kata manajemen mungkin oke juga deh kita ambil nih. Ternyata diambil, dan ngambilnya ini sebenarnya nggak gampang deh. Dan Thomas Doll itu memuji manajemen setinggi langit karena berhasil mendapatkan si Gustavo Almeida. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, ternyata menurut Thomas Doll, Gustavo Almeida ini adalah rekrutan terakhir, pertama dan terakhir, dan kita nggak akan ada rekrutan lagi di bursa transfer ini. Jadi ya dia cuma satu-satunya. Itu yang bikin gue kecewa. Gue berharap seperti kata Pak Panca waktu itu, kita dapat dana segar dan kita akan mendatangkan 3 pemain asing. Ternyata yang kita datangkan cuma 1, minjem, dan justru kita malah melepas pemain kita yang kemarin performanya lagi bagus, Witan Sulaiman. Oke? Jadi Dol ngomong kayak gini. Dia bilang, dia hanya satu-satunya pemain rekrutan terakhir. Dia datang saat ini dan saya sangat senang karena klub bisa melakukan ini. Jadi Thomas Doll heran, emang sebenarnya nggak gampang. Lo nih, kita patut apresiasi juga ke manajemen. Ini cerdas nih. Lo ngedatengin pemain di bursa transfer pertengahan musim itu nggak gampang karena semua klub pasti dia mempertahankan pemain terbaiknya di sesi pertama dia di di fase sebelum paruh musim. Iya nggak? Pasti dia mempertahankan pemain terbaiknya dia. Nggak mungkin dia lepas. Tapi Persija bisa jeli, Persija bisa ngelihat pemain Gustavo ini dengan kondisi Arema yang lagi terseok-seok. Jadi nggak cuma si pemainnya, dia bisa ngelihat juga ke tim. Wah, timnya lagi kacau balau nih, kita ambil pemainnya pasti oke nih. Begitupun Persija, ngelepas Witan juga sama juga kayak gitu. Bayangkara juga ketiban Duren tuh bisa dapat Witan Sulaiman. Jadi si Thomas Doll memuji setinggi langit, dan kita juga harus memuji dengan peranan itu karena nggak gampang, sekali lagi nggak gampang ngedapetin pemain di bursa transfer yang pertengahan musim. Karena hampir jarang klub mau ngelepasin pemain yang sehebat Gustavo Almeida. Kalau Aremanya nggak lagi krisis, nggak bakal dilepas juga ini pemain. Oke? Terus yang berikutnya, nanti gue juga mau bahas Gustavo, ntar abis gue bahas yang ini dulu. Kondisi Persija, sekarang skuad Persija. Jadi Persija ini kondisi lagi bagus banget. Kebugaran pemain lagi oke semua. Kayaknya nggak ada yang cedera deh. Sepengetahuan gue nggak ada yang cedera. Apalagi ditambah Rizky Ridho baru balik dari timnas. Berarti dia masih fit banget, masih siap banget buat main. Jadi kayaknya kita aman-aman aja dari sisi kitanya. Dari sisi Bayangkaranya nanti gua akan bacain, lu bakal kaget-kaget tuh ngeliat. Gila, Bayangkara tuh gila-gilaan. Tapi jadi dilematis. Di lain sisi gue bilang kita kesulitan mendatangkan pemain di pertengahan musim, ternyata Bayangkara ngeborong. Gue di sini nyatet sampai mungkin 7 pemain. Ntar gue akan bacakan pemain-pemainnya, dan ini nama-nama besar semua rata-rata ya, bukan nama-nama kecil. Oke? Sebelum gue ke si Bayangkara, gue
mau ngebahas tentang Jackmania dulu. Menurut Mas Do, berharap nanti Jackmania itu untuk hadir lagi. Karena kita sangat dibutuhkan menurut dia. Kita sangat dibutuhkan peranannya di stadion untuk supportnya. Tapi Thomas Do juga sadar diri. Dia bilang, mereka akan datang kalau performa kita bagus. Jadi, kalau mau dia datang, kitanya bagus dulu. Itu memang terjadi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Persija. Jadi memang di seluruh dunia kayak gitu. Kalau performa tim lu lagi jelek, yang datang pasti sepi. Kenapa? Karena orang ngeluarin duit untuk beli tiket itu pengen terhibur. Itu awal mulanya tuh. Orang beli tiket, nonton pengen terhibur. Kalau dia datang nggak terhibur, dia cari hiburan yang lain. Kan simpelnya kayak gitu. Nah, dia lebih baik nonton di rumah, duitnya buat hiburan yang lain yang bisa menghibur dia. Kalau Persija mainnya bagus, enak ditonton, mereka terhibur, berapapun harganya, dibeli. Waktu itu juga Persija pernah naikin harga yang gila-gilaan mahal, dibeli juga sama anak Jackmania. Karena apa? Karena mereka terhibur. Jadi, jangan paksa Jackmania untuk datang ke stadion, tapi pastikanlah kalian main bagus dulu. Kalian main bagus, kalian menang, memperbaiki peringkat, itu otomatis nanti berebut lagi itu tiket pas itu anak-anak Jackmania itu. Jadi polanya dibalik gitu, jangan dari Jackmania yang minta kesadaran, tapi dari timnya yang harus sadar supaya si penonton ini mau hadir lagi ke stadion. Oke? Terus performa kita juga sekarang lagi oke. Kita 2 kali menang dan kita berhasil mencetak 7 gol. Banyak banget. 2 pertandingan 7 gol. Tapi sayangnya ini peranan dari Witan semua. Sekarang Witannya udah nggak ada. Apakah kita masih bisa mencetak gol sebanyak itu atau enggak? Witan nggak ada Gustavo. Ini masih sama aja sih. Buat gue, masih sama aja. Cuman takutnya namanya pemain yang baru gabung ini, kadang adaptasinya suka agak-agak susah gitu. Apalagi pemain yang dari Eropa datang ke Indonesia, yang belum pernah kayak pemain-pemain kita sebelumnya, itu adaptasi susah. Nah, Gustavo ini, dia memang kan main di Liga Indonesia. Mungkin adaptasi dia ini mungkin lebih mudah dibanding pemain-pemain asing yang pernah kita datengin. Gue harapannya sih kayak gitu gue. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oh iya, yang tadi gue lupa tuh masalah penonton Jackmania. Walaupun kita merosot, sepi beberapa pertandingan terakhir, tapi tetap kita nomor 1 penonton terbanyak di Liga Indonesia. Ya salah, tetap keren. Lu keren emang lu pada lu, gila lu. Bangga gue menjadi bagian dari kalian. Luar biasa. Oke. Total kita udah 6 kali menang, rekor kita 6 kali menang, kita 8 kali imbang sama 5 kali kalah. Ini buat rekor seperti ini nggak buruk-buruk amat sih. Memang jelek, cuman ya nggak babak belur amat sih. Kita 6 kali menang, 8 kali imbang, 5 kali kalah. Kita cuma kalah 5 kali. 8 imbang, 6 menang. Masih sedikit. Kalau kita bisa aja memenangkan, anggaplah 4 pertandingan lagi, itu kita masih masuk kategori yang tim yang nggak jelek itu, tim yang bagus performanya. Jadi ini masih aman menurut gue, masih aman. Oke? Terus Gustavo juga katanya ngobrol sama Simic di latihan. Dia ngobrol terus ditanya, lu ngobrol apa sama Simic? Dia bilang nggak, ini hal yang biasa aja. Yang terjadi di sepak bola, dia bilang kita menyatukan visi apa segala macam, ngobrol. Gue nggak tahu ya obrolannya apa dan nggak kepublis juga obrolannya. Tapi yang pasti si Gustavo ini bakal ngasih tahu ke pemain-pemain Persija yang lain gitu, yang gelandang. Karena gini, lo mau sejago apapun, gelandang lo sesuperstar apapun, walaupun striker lo bukan siapa-siapa, tapi lo mesti melayani dia karena tugas dia mencetak gol dan lo pelayannya dia. Memang seperti itu di sepak bola. Nah, Gustavo ini pasti ngomong sama gelandang-gelandangnya. Kalau gue lihat tipikal Gustavo ini bukan yang kayak Simic, beda banget. Kalau Simic dia lebih seneng umpan dari pinggir dan dia akan nyeruduk sundul gitu. Itu Simic banget tuh. Tapi kalau Gustavo, kayaknya gue ngeliat gol-gol dia di Arema, gue perhatiin kumpulan golnya kan Persija ngupload juga tuh. Kayaknya hampir jarang dia ngegolin dari nyundul gitu. Dia memang banyak gol dari penalti, tapi hampir jarang. Bahkan dia cenderung lebih banyak umpan terobosan dari tengah, ngegiring sendiri ke dalam kotak penalti. Jadi bukan dia terima matang. Beda nih ya. Kalau misalkan kayak model siapa ya? Model Simic kan terima bola matang aja di dalam kotak penalti. Kalau dia tuh nggak terima bola di dalam kotak penalti, tapi dia terimanya di luar kotak penalti. Dia yang bawa sendiri ke dalam. Ini emang rada sakit nih striker nih. Jadi ini dibutuhkan pemain gelandang yang akurasi passingnya bagus. Sebenarnya Abimanyu orang yang paling pas untuk ini. Karena apa? Karena dia visioner, passingnya tuh bagus banget gitu. Berbeda sama pemain yang lain. Walaupun pemain yang lain juga oke juga passingnya, tapi Abimanyu spesialitinya kayaknya memang di passing
apa namanya, true ball yang cocok banget sama si Gustavo. Gue berharap ya nanti di duet ini tuh tengahnya tuh sama Abimanyu, entah sebelahnya siapa, atau Hanif atau Reski Fandi, siapapun, tapi Abimanyu rasanya mesti ada di situ gitu, karena kayaknya kalau Abimanyu sama si Gustavo kayaknya cocok banget. Rio Matsumura juga bisa kayak gitu. Sebelah kanan Rico, lagi-lagi nih Rico. Rico itu cedera, apa Rico nggak masuk skema apa gimana gue nggak ngerti. Tapi oke juga gitu kalau buat tektokan sama si Gustavo gitu. Jadi Abi, Rio sama Rico nih kayaknya harus main sih. Kalau kalau gue ngeliat, gue lebih condong ke Abimanyu deh. Kalau Abimanyu main kayaknya bakal dapat gol itu si Gustavo Almeida. Oke, gue mau lanjut ke si Bayangkaranya. Ini ngeri banget ini, gila luar biasa. Rekrutan dia, gue mau bacain dulu nama-namanya. Mungkin kalian ada nge, gue sebagian besar gue tahu banget, sebagian gue nggak tahu ini. Ada Randy Karama, pemain Madura. Dia baru aja main di Madura kemarin, itu direkrut sama Bayangkara. Ada Zulfahmi Arifin, terus ada George Blackwood namanya. Ada Arif Satria, Witan Sulaiman pemain kita. Ada Putu Gede, kiper sohib kita. Ada Osvaldo Hai yang malang melintang, cedera panjang, akhirnya dapat klub juga dia. Main di Bayangkara, baru diperkenalkan kemarin. Ada Marcelo Herrera, sama ada Muhammad Fisabilillah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemain. Kita cuma 9 pemain. Maksud gue kalau misalkan kita nggak bisa datengin asing, ya paling nggak lokal aja kita datengin lah. Lokal aja kita datengin buat nutup-nutup lubang nih. Kita kan sebenarnya kalau coba ya kita mikir bareng ya. Emang borok kita tuh penyakit kita di striker. Tapi ada sisi lain yang juga sebenarnya kita bisa diisi sama pemain yang harusnya kualitasnya lebih bagus lagi gitu. Contoh apa ya? Gelandang bertahan. Gelandang bertahan kita bagus nggak? Bagus. Cuman kalau ada yang lebih hebat lagi, ya harusnya dari lokal, jangan dari asing ya. Kalau ada yang lebih hebat lagi, ya harusnya itu bisa ditambal gitu. Ada beberapa deh yang harusnya tuh lokal pemain lokal tuh bisa masuk sebenarnya. Oke, yang terakhir ini Persija. Patriot ini mau direnovasi, infonya di bulan Januari kalau nggak salah dia mau direnovasi. Nah, kita dua opsi stadion. Kemarin gue udah ngeliat surat tuh, sempat gue post juga, ternyata lu pada debat di situ, gue hapus lagi. Seperti biasa, gue kalau gue posting sesuatu, lu pada debat, gue hapus postingannya. Oke? Ada dua pilihan, GBK dan JIS, yang akan kita pakai gitu. Memang sesuai, karena itu dua-duanya di Jakarta. Kita pakai Patriot juga, Patriot kan di Bekasi juga sih. Gue nggak berharap lagi dah, kita pakai Patriot. Kalau misalnya kita udah punya GBK sama JIS, kita pakai antara dua itu aja. Keren, megah lagi. Nah, gue mau bahas, sekarang gue menanya sama kalian tuh condong kemana tuh? Kan kita pernah nonton waktu itu Persija di JIS ya. Emang gila keren banget sih. Lo lebih suka nonton Persija di GBK atau lo berharap kita nonton di JIS? Gue kemarin nonton Prancis Senegal di JIS. Gue nonton situ dan hari ini nih gue upload video hari Jumat. Gue mau nonton Argentina Brazil di JIS juga. Gue keren, stadionnya keren gila, emang keren banget. Lu nonton deket gila sama orangnya, lu bisa ngelihat muka itu pemain tuh saking deketnya gitu. Tapi ada beberapa sisi yang gue nggak suka dari itu stadion. Parkirannya gila luar biasa. Parkirannya kacau banget. Lo parkirannya nih yang pakai ada tiket resminya aja tuh 50.000. Yang nggak pakai tiket pinggir jalan tapi dekat aksesnya sama pintu masuk itu 100.000 parkir mobil. Motor bisa 20.000, 30.000 kalau nggak salah. Jadi main tembak-tembak aja gitu. Itu diakibatkan karena si stadionnya nggak ada parkiran yang cukup. Ada yang komen, emang itu stadion diciptakan bukan untuk parkiran yang banyak. Memang itu diciptakan untuk kalian pakai kendaraan umum. Iya bener emang. Gue waktu itu gue sepakat kayak gitu. Bahkan gue ngebantah orang-orang yang ngehina JIS nggak punya parkiran. Gue bantah sama perkataan itu. Tapi setelah gue ngalamin sendiri, gue lihat sendiri, kita belum ke Eropa. Eropa itu dia terintegritas. Dari rumahnya ada bis, ada tram, ada kereta. Ngerti gak lo? Semuanya nyambung sampai ke stadion, ada stasiun di stadionnya. Nah kalau kita belum ada, kita keretanya belum ada, terus ya bisnya masih terbatas. Apalagi kemarin yang datang aja cuma 12.000 orang kalau nggak salah. Gue ngeliat di itunya tuh penonton yang hadir 12.000 orang. Kalau Persija main itu bisa 80.000 orang. 12.000 orang aja gue ngeliat manusia di mana-mana gitu. Dan pintu yang dibuka cuma satu, barat kalau nggak salah. Macet juga, memang masuknya ke dalam stadionnya sih enak, semua kosong, lu nggak berebut untuk masuk gitu. Memang bagus banget. Stadionnya lu jangan tanya deh, stadionnya sih udah top gitu. Nah ini masalah parkiran maksud gue. Kecuali kalau JIS udah siap dengan keretanya, udah siap dengan busway-nya, udah siap dengan
segala perangkat penunjangnya itu masih oke. Tapi kalau ini, masa iya lo nonton bola ke stadion, lo parkir di pinggir jalan, samping trotoar, itu kan bahaya. Bahaya dan nggak ada jaminan gitu, karena nggak ada tiket yang dipegang sama kita gitu. Itu catatan yang paling dahsyat buat gue selain rumput ya. Kalau rumput sayang banget. Emang rumputnya kayaknya lebih bagus sebelum diganti sih. Soalnya Argentina juga pelatihnya komplain urusan rumput. Dan gue kemarin ngeliat juga pemain-pemain Senegal, pemain Prancis, ini blok semua, hitam tanah semua bajunya. Berarti menandakan rumputnya itu kayak kayak berlumpur gitu. Sayang banget diganti, bukan tambah bagus, malah diganti tambah jelek. Oke? GBK tuh selalu mempesona buat gue. Nggak tahu kenapa kayaknya gue tuh lebih condong ke GBK walaupun JIS bener-bener buat Persija gitu. Tapi GBK lu dari mulai parkirnya, dari mulai lu apa namanya akses pulangnya, lu deket sama tol, lu deket sama segala macem. Terus ke dalamnya, di sekeliling stadionnya, pas lu muter tuh untuk masuk ke dalam tribunnya tuh, kayaknya kalau muter di GBK tuh asik gitu kayaknya. Nggak tahu gue. Terus ada jajanan-jajanan di situ buat nunggu kalau match belum ada bisa lu makan segala macam. Kan kalau di JIS nggak ada ya. Apalagi di JIS lu panasnya lebih panas daripada di GBK. Itu panas banget. Dan di dalamnya ini tujuan gue bukan nggak ada kepentingan sama sekali ya. Ini gue mengkritik karena gue suka sama stadion ini. Di dalamnya, dan lu buktikan semua omongan gue, jangan kata gue. Ntar lu datang situ lu buktikan sendiri omongan gue. Panas banget. Jadi gue nggak tahu ya, apa mungkin karena stadionnya di pinggir itu pakai lempengan kayak gitu, jadi angin nggak masuk. Tapi masya Allah panas banget itu. Lo kayak di sauna di dalam situ. Kalau GBK masih adem kan, jadi dia kan emang kebukanya gede gitu. Nah itu tuh yang bikin gue sedikit apa namanya kalau Persija main di situ kayak apa ya? Ini gue 12.000 orang aja sampai susah napas saking panasnya. Apalagi 80.000 manusia Jackmania di situ. Nyanyi lagi pada lo ngeluarin napas lagi. Oh Allah, berebutan tuh udara tuh. Habis itu semua. Gue lebih condong ke GBK daripada ke JIS. Kalau kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.